Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran PJOK kali ini kelas 8. Ya, sebelum kalian melanjutkan pembahasan materi ini, buat yang belum mandi silakan mandi dulu, buat yang belum makan silakan makan dulu, buat yang belum sarapan dan buat yang mungkin buat yang belum minum silakan minum dulu. Oke, mohon maaf bila ada gangguan suara karena saat ini saya rekam ini dalam kondisi hujan, gerimis di luar, mendung. Ya mungkin dalam video tidak kelihatan mendungnya dan banyak kendaraan lewat seperti itu. Kenapa di luar? Ya nggak apa-apa, biarin kalian nggak bosan aja. Dan kita akan membahasnya secara singkat, padat dan jelas supaya kalian pun mengerti seperti itu. Tetapi pun sebenarnya dengan kalian baca pun sebenarnya kalian mudah memahaminya. Ya, langsung saja kalian buka halamannya di halaman 103. Nah, di halaman 103 ini kita melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu yang bagian C. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika aktivitas di kolam renang. Seperti itu. Jadi ada beberapa peraturan. Biasanya kan kalau kalian datang ke sebuah tempat kolam renang, itu ada beberapa peraturan yang kalian harus taati dan kalian harus ikuti seperti itu. Nah, seperti yang ini di nomor 1 nih, kalian lihat nih, hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang gitu. Penting sekali diperhatikan gitu. Karena kenapa? Ya ini, yang pertama, lakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang otot atau kram seperti itu waktu berenang gitu. Otot-otot yang harus diregangkan adalah otot lengan, lalu ada otot-otot leher, otot pinggang, dan otot punggung dan perut, serta otot-otot kaki ya, kayak perenggangan 1, 2, terus tangan ke depan, tangan ke atas, samping, terus kalian putar pinggangnya, terus tunduk gini gitu, terus putar gini, terus kakinya diangkat kakinya, terus biasa gini, terus gini ya gitulah ya, gini nih, gini terus gini seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu yang B, setelah itu mandilah pada air pancuran yang disediakan sebelum masuk ke kolam renang, karena supaya tubuh kalian menyesuaikan suhu airnya seperti itu. Jangan sampai tiba-tiba kalian kaget, tubuh kalian lagi panas, ketemu air yang dingin, langsung itu bisa menimbulkan terjadinya pembuluh darah yang pecah gitu. Kaget tiba-tiba badan yang panas ketemu yang dingin, langsung kaget, pembuluh darahnya langsung bekerja secara mendadak kena ke otak, bisa langsung bisa oleh ngerinya itu stroke gitu. Yang C, latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk latihan ini. Jadi yang paling penting adalah kaki, karena kaki ini kan sebagai alat penggeraknya di air gitu. Meskipun ada juga tangan gitu, tapi yang paling utama adalah kaki. Entah itu kalian berjalan di dasar atau berjalan di kolam renang pun, hanya jalan pun itu bisa menimbulkan kram gitu. Yang D, berjalan-jalan di dasar kolam dengan kedalaman yang cocok, merupakan kesenangan yang menarik. Jadi kan cuma jalan doang ya. Jadinya kan meskipun kalian jalan di air pun, itu adanya suatu tekanan air yang melambat ke kegiatan kalian, yang melambat gerakan kalian. Itulah ketemu air, terus adanya sebuah gerakan aktivitas yang lebih itu, selain melatih otot juga menimbulkan sensasi senang kayak gitu, karena main air kayak gitu. Lanjut yang nomor 2, hal-hal yang harus dilakukan setelah berenang. Nah, itu yang pertama, basuhlah mata agar jauh dari kotoran. Kadang kan kita kan berenang, ada yang pakai kacamata, ada yang enggak. Maksudnya kacamata renang ya, bukan kacamata kayak saya gitu. Jadi pas kalian nyebur, itu kebanyakan setiap orang itu pasti habis renang matanya merah. Entah itu dari kotoran yang ada dalam air masuk ke dalam mata, atau zat-zat kaporit. Kaporit kan itu kan bisa bikin mata merah. Karena saya pernah datang ke kolam renang, itu kolamnya itu mengandung zat kaporit yang sangat banyak, itu membuat mata saya pedih gitu. Lanjut, jika telinga kemasukan air, sambil meloncat-loncat agar diusahakan air bisa keluar. Lompat begini, terus seperti gini, lompat-lompat. Kalau bisa sambil nonton konser, gitu ya. Lalu yang C, keringkanlah pakaian renang di tempat yang teduh, gitu, tidak panas gitu. Karena kalau panas itu langsung terus itu merusak pakaian gitu. Seperti yang D, istirahat yang cukup.
Jadi habis renang ya diusahakan langsung istirahat. Pulang istirahat, jangan habis renang pulang main bola, habis renang pulang langsung jalan ke mall. Aduh, itu bikin capek. Jadi makanya cukup. Jadi habis renang kalian harus isi tubuh kalian dengan nutrisi yang cukup supaya tidak lemas seperti itu, supaya tidak gampang drop, tidak gampang capek, dan supaya tidak kalau kalian kekurangan gizi akibat aktivitas yang melelahkan, nanti yang ada badan kalian yang ada malah sakit seperti itu. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan khusus nih untuk menghindari kecelakaan di kolam renang, sebaiknya tidak melakukan hal-hal berikut nih. Yang pertama, dilarang mendorong teman dari pinggir kolam. Dilarang ya, tiba-tiba iseng aja kalian sok gitu loh, bahaya tuh. Yang kedua, tidak berenang di tempat dalam sebelum menguasai renang. Jadi orang yang belum bisa renang jangan langsung tiba-tiba nyebur, nggak tahu itu dalam atau enggak, itu bahaya tuh, langsung tolong gitu. Yang ketiga, dilarang meloncat dari pinggir kolam di tempat-tempat ramai orang. Ya, jadi kadang suka iseng ya, teman-temannya lagi ngumpul kalian lompat, bola meriam, boom, wah gitu lah. Jangan ya. Yang dilarang meloncat ke daerah kolam yang dangkal dengan posisi menukik gitu, yang ada melakukan kepala duluan benjol seperti itu. Yang dilarang membasuh muka di pinggir kolam sehingga memungkinkan tergelincirnya ke dalam air, ke dalam. Jadi maksudnya kan kalian kan habis renang ya, basuh muka, harus basuhnya di pinggir kolam. Itu kadang orang yang jalan di pinggir kolam kadang kan suka jalan doang gitu, kepleset kan bahaya kayak gitu. Nah, ini ada gambarnya nih kan gitu ya. Tugas ya, kerjakan yang didiskusi. Nah, halaman 104 ini ada 2 pertanyaan. Mengapa setelah berenang seseorang harus istirahat dan makan yang cukup? Karena bla bla bla. Yang kedua, cari tahu pula apa akibatnya bagi tubuh apabila setelah berenang seseorang tidak melakukan istirahat dan makan yang cukup. Kenapa? Alasannya tuh tadi sudah saya jelaskan sih dari 2 pertanyaan ini, dan kalian jawab, ditulis, dikumpulkan ke saya. Oke, 7 menit video tersingkat, cukup sekian dari saya pembahasan, dan selamat berlibur hari Jumat. Ya, Jumat. Oke, dadah. God bless.